Ya, betul, Bu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Ini Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Wina Romdani MPD. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Cipanas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Senang sekali pagi ini saya bisa bertemu gitu kan, meskipun secara maya gitu ya, secara virtual. Saya akan sangat senang kalau misalnya Bapak dan Ibu semua di sini bisa membuka kameranya gitu kan, biar saya sepintas minimal bisa melihat dulu gitu. Bu Eva, selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi Bu. Ya, Pak Hendri, Pak Dik-Dik, Halo Pak Bu. Fikri. Hadir Bu. Ya, kita mulai saja ya. Oke, izinkan saya share screen. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, baik kalau sudah. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Ini mungkin pertemuan ketiga ya dengan saya. Mudah-mudahan, oh ya sebelumnya, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillah dan berdoa untuk yang mungkin sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung saja ke soal yang nomor 1 ya Bapak Ibu. Di sini. Oke. Ya, perkembangan seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Ketika berinteraksi itu, anak memperoleh skema, yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi lingkungan atau dunia. Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah dapat tadi ya materinya dari Pak Andri. Kira-kira ketika berbicara tentang skema, ini teorinya sudah pasti di pilihannya juga sudah terlihat ya bahwa ini adalah teori perkembangan dari Jean Piaget ya. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Apakah A praoperasional atau B equilibrium, C akomodasi, D asimilasi atau E skemata? Di sini yang menjadi clue-nya. Nah, kadang mungkin untuk soal pretest ini tidak akan berbeda jauh dengan soal uji pengetahuan bagi yang sudah mengikuti PPG ya. Biasanya soalnya itu agak panjang, ada istilahnya, ada redaksi itunya dulu gitu ya, ada pengantar atau konteksnya dulu. Nah, nanti kita harus bisa untuk menemukan clue gitu kan, atau penekanannya soalnya itu di mana, inti soalnya itu di mana gitu ya. Misalnya saja di sini setelah kalimat yang panjang ini kan yang ini yang menjadi clue-nya, proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Ya, di sini Asimilasi Bu. Ya. Asimilasi. Saya nggak bisa lihat, bentar. Saya Bu. Oke. Ya Allah. Asimilasi. Ya, siap. Oke. Bapak Ibu saya itu ya dengan Pak Asep Dik-Dik ini udah kenal ya, nggak apa-apa, tapi Bapak ya alhamdulillah kita dipertemukan dan bisa belajar Bu. bersama di Ya, forum mohon ini. bimbingannya Bu. Bimbingan. Oke. Asimilasi ya. Ya. Baik, kita lihat. Di sini saya sudah menyiapkan pembahasannya. Oke, sebentar. Jadi memang pada teori belajar yang Piaget ini ada setidaknya 4
tahapan ya, mulai dari sensori motor, kemudian praoperasional, operasional konkret, dan operasi formal. Nah, kemudian untuk pembentukan skemanya sendiri itu ada proses asimilasi, akomodasi gitu kan. Nah, asimilasi dan akomodasi ini pada dasarnya adalah proses adaptasi, di mana betul sekali artinya bahwa asimilasi itu adalah proses peleburan informasi baru ke dalam struktur kognitif atau skema yang sudah ada gitu ya. Kemudian akomodasi itu perubahan yang terjadi setelah struktur kognitif yang baru itu masuk gitu. Nah, kemudian ada equilibrium atau ekuilibrasi, di mana itu adalah proses penyeimbangan yang kemudian terjadi terus-menerus ketika asimilasi dan akomodasi itu terjadi gitu. Jadi betul sekali ya, Pak Asep Lidik, jawabannya adalah deasimilasi. Ya, Bu. Terima kasih Pak Asep. Oke, nah ini ya pembahasannya, teori perkembangannya, sensori motor, praoperasional, operasional konkret, kemudian operasi formal gitu ya. Adapun untuk asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasinya tadi seperti sudah saya jelaskan gitu ya. Baik, nomor 1, kemudian kita lanjut ke nomor 2 ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada teks yang agak panjang nih. Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook ya. Twitter tidak hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas ataupun sebaliknya. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar akun Twitter dengan baik dan benar. Langkah pertama, silakan Anda pergi menuju halaman Twitter atau dengan menggunakan link berikut ini di https://twitter.com gitu ya. Kemudian selanjutnya Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter. Silakan isi semua kolom-kolom tersebut dengan baik dan benar. Nah, ini bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, soal bahasa Indonesia mengenai jenis teks berdasarkan strukturnya gitu kan. Nah, berdasarkan struktur teks kutipan tersebut merupakan bagian dari teks titik-titik. Pilihannya apakah A, eksposisi, B, prosedur, C, berita, D, laporan hasil observasi, atau E, narasi. Silakan, ada yang mau mencoba menjawab lagi? B. Ya, Pak Dik-Dik lagi yang menjawab. Oke, sepakat ya Bapak ya, memang yang B itu adalah prosedur. Karena apa? Kalau misalnya dilihat di sini terutama bagaimana cara mendaftar Twitter. Nah, di sini ya ada langkah-langkah gitu kan. Ada langkah-langkahnya. Pertama harus seperti apa, kemudian selanjutnya apa. Nah, itu struktur teks seperti itu yang kemudian menjadi ciri khas bahwa bisa dipastikan teks ini adalah sebuah teks prosedur gitu ya. Kenapa enggak eksposisi gitu kan? Kalau eksposisi sendiri itu lebih ke argumen gitu ya. Teksnya faktual tapi lebih ke argumen, apakah dia itu menentang atau mendukung gitu kan. Jadi tidak secara prosedural seperti ini gitu kan. Kemudian kalau teks berita itu biasanya adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi yang telah atau sedang terjadi gitu kan. Khas juga ya kalau teks berita biasanya ada kata-kata pemirsa dan sebagainya di awalnya gitu kan. Kemudian kalau laporan hasil observasi itu berarti teks yang berisi ya laporan hasil observasi gitu kan, mengenai misalnya tempat observasinya, kemudian apa yang diobservasi dan sebagainya gitu kan. Adapun teks narasi itu lebih ke cerita mungkin ya. Kalau narasi itu biasanya terkait dengan urutan waktu yang memang disusun secara logis. Kalau misalnya dari pagi, kemudian siangnya ngapain, sorenya ngapain gitu ya, ada urutan waktunya seperti itu dipastikan adalah teks narasi. Kadang memang ini mirip-mirip gitu ya, tapi justru di sini dituntut kejelian kita untuk bisa menentukan ini lebih cenderung ke jenis teks yang mana gitu. Oke, kita sepakat ya untuk yang nomor 2 ini adalah B jawabannya, yaitu jenis teks prosedur. Oke, kita lanjut ke nomor 3 sekarang. Di sini ada sebuah kasus ya. Kasus Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ya, di kelas lalu ditunggui oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis, lari, dan menarik tangan ibunya, minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Nah, daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka gurunya mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori
Teori apa ya? Di sini ada kecenderungan anak gitu kan untuk terikat dengan ibunya gitu, maunya ditemani gitu ya. Nah, apakah A kognitif atau B ekologi, C psikoanalisis, D etologi atau E behavioristik? C, Bu. C, Bu. Oke. C. Oke ya, ada penjelasan di halaman berikutnya bahwa memang betul itu teori psikoanalisis ya. Teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Di mana ada bagian-bagiannya itu mengenai id, ego, superego kan yang seperti itu ya. Ini hanya mengingatkan kembali gitu ya bahwa unsur-unsur yang diutamakannya ya seperti motivasi, emosi ya, aspek-aspek internal lainnya. Mungkin kan di sana secara emosi anak masih takut, mungkin masih malu gitu kan untuk diam di kelas sendiri sehingga dia mau selalu ditemani oleh ibunya gitu ya. Makanya ini teori yang paling sesuai adalah psikoanalisis. Oke, lanjut ke nomor 4 Bapak Ibu. Dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan sederhana dan bersifat mekanis. Siswa juga belajar melalui tanda, sinyal, dan kode. Pembelajaran ini dilandasi oleh teori. Yang mana nih kira-kira? Kognitif. Kognitif, yang maksudnya? A, Bu. Oke, ada yang berpendapat, saya nggak habis. Kalau ini dibuka semua, kalau dibuka semua ininya Pak Anu jadi nggak kelihatan tulisannya gitu ya. Oke, tadi yang berpendapat seperti Bu Epa ya, Bu Epa berpendapat bahwa ini Bu Epa betul? Teori Iya, Bu. kognitif. Kalau Pak yang berpendapat A. Saya, Bu. A. Saya A, Bu. Oh, Bu Ketut ya. Iya. Ya, kita lihat ya Bu ya. Di sini kebetulan ada pembahasannya gitu ya. Nah, di sini saya menampilkan beberapa teori pembelajaran, mulai teori belajar maksud saya, mulai dari teori belajar sibernetik ya. Ini merupakan hasil perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan bahwa proses belajar itu merupakan proses internal yang tidak bisa diamati secara langsung. Adapun teori belajar konstruktivisme itu adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun sendiri sesuatu yang sudah dipelajari gitu ya, mengkonstruksi gitu kan ya. Kalau konstruktivisme itu. Kemudian behaviorisme itu belajar itu adalah katanya perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ya. Boleh di sini ada stimulus dan respon. Ada, Bu. Ya. Di behavior. Oke, jadi ada kaitannya dengan yang soal tadi. Kenapa teori kognitif tadi ada yang berpendapat teori kognitif kurang tepat di sini berdasarkan teori kognitif bahwa belajar itu dilaksanakan individu merupakan hasil interaksi aktivitas mentalnya dengan lingkungan. Jadi penekanannya bukan di stimulus respon, bukan di rangsangannya gitu kan, tapi bagaimana aktivitas mentalnya, pemikirannya itu gitu kan dengan apa yang dia lihat, dia raba, dia dengar dari lingkungan gitu ya. Itu teori kognitif. Adapun teori humanistik di sini adalah teori belajar yang tujuannya untuk memanusiakan manusia. Jadi memandang bahwa belajar itu proses untuk memanusiakan manusia. Berarti kalau begitu, kembali lagi ke soal yang tadi, yang paling tepat itu adalah yang A. Ya, di sini melalui rangsangan. Ya, A, Bu. Berarti kan stimulus. Oke, berarti jawabannya adalah A, ya, teori behavioristik dari Pavlov. Oke, betul ya, Pak Dik. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5 ya, Bapak Ibu. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru, yang praktis, serta rentang perhatiannya pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut. Aduh, ini tipe nih, karakteristik maksudnya ya. Maka yang tepat dilakukan guru adalah, boleh dibaca dulu pilihan jawabannya. Apakah A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi ke dalam topik-topik kecil,
Atau B, guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Atau C, menambah materi, membaca materi. Ataukah D, atau E, model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. A, Bu. Oke, kira-kira yang mana ya? A, Bu, A. Ya, tentang Yang A, perhatian Bu. pendek gitu kan ya. Oke, Pak Dik-Dik lagi menjawab. Iya, betul ya. Jadi di sini clue-nya bahwa di sini nih menyukai hal baru yang praktis gitu kan. Tentang perhatian pendek. Nah, yang paling logis dengan apa yang disajikan di soal ini karena materi itu ke dalam topik-topik yang kecil gitu. Ya, betul jawaban yang paling tepat adalah A. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6 nih, masih terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Nah, di sini memang kalau Bapak Ibu ini kan calon yang akan mengikuti PPG ya, tapi kan sudah bertugas sebagai guru gitu kan. Nah, di sini kalau saya lihat sih di analisis itu soal-soal untuk pretest PPG ini memang ya sama gitu. Waktu itu kalau zaman saya sih bukan pretest apa ya Pak Andri, lupa lagi namanya gitu. Jadi memang tentang bagaimana kita mengelola pembelajaran gitu kan, benar-benar gitu ya diuji gitu kan, dipertanyakan di pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya di nomor 6 ini nih bisa kita lihat ya. Indonesia masih masuk negara agraris. Namun demikian, menekuni dan bekerja di sektor perikanan dan pertanian masih belum menjadi profesi yang menarik bagi generasi muda. Sebagai seorang guru yang memiliki kepedulian terhadap fenomena tersebut dalam pembelajaran adalah menjelaskan titik-titik gitu ya. Nah, di sini udah dijelaskan, udah ada apa kata gitu ya yang menjadi apa ya? Clue-nya gitu. Guru harus menjelaskan apa nih dalam situasi di mana saat ini anak-anak itu atau misalnya generasi muda ini seolah-olah cenderung kurang tertarik gitu dengan sektor perikanan dan pertanian. Menjelaskan apa gitu kan? Apakah pilihannya A, meminta perusahaan untuk membeli lahan pertanian. B, melakukan kegiatan pameran diversifikasi profesi. C, mengadakan pelatihan urban farming bagi pemuda desa. D, pentingnya mata pencaharian petani bagi bangsa. Atau E, melakukan penyuluhan. Bentar, ini dipindahkan ke atas. Nah, Yang D, Bu. Yang mana, Ibu? Yang D. Oke, Bu Epa. Betul ya? Menjelaskan apa gitu kan? Bukan menjelaskan meminta perusahaan, bukan menjelaskan melakukan kegiatan kan ya. Dari tata kalimatnya saja ini sudah terlihat gitu ya. Yaitu menjelaskan pentingnya mata pencaharian petani bagi bangsa gitu. Jadi supaya anak-anak itu mungkin maksudnya nanti tergugah, oh iya ya, peran sebagai petani atau profesi sebagai petani juga penting bagi bangsa ini. Jadi harusnya mereka tetap bisa menekuni gitu dan tertarik dengan profesi itu. Betul sekali ya Bu Epa. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Disajikan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN. Nah, yang ditanyakan adalah contoh penilaian psikomotorik sesuai IPK tersebut. Oke, kita tahu bahwa penilaian yang kita lakukan di kelas itu mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik gitu ya. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah penilaian psikomotorik atau mungkin penilaian keterampilan gitu kan. Kalau misalnya dalam kurikulum 2013 yang sesuai dengan IPK, siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN. Pak Dik-Dik nih sering nih di kelas 6 nih. Ini materinya kelas 6 ya tentang ASEAN itu kalau tidak salah. Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? A, tuliskan nama-nama anggota ASEAN disertai ibu kota negara. B, jelaskan posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Atau C, buatlah peta ASEAN disertai nama-nama negaranya.
D. Jelaskan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia di negara ASEAN. Atau E. Tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Yang B. E. B. Yang mana? E. Yang E. E. Tunjukkan, gitu kan? Hanya menunjukkan apakah sudah bisa mengcover. C, Bu. C. Tunjukkan pada peta posisi E, Bu ya. Jelaskan. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau kita membuat soal anggota ASEAN, hanya menulis nama-nama anggota ASEAN, itu sebenarnya lebih ranah kognitif. Ya. Kemudian jelaskan, apalagi kata-kata menjelaskan, baik yang B maupun yang D itu juga sama gitu ya. Yang C, Bu. Masih menilai untuk ranah kognitif gitu ya. Kemudian tunjukkan pada P. Di sini salah, saya salah. Yang C ya betul ya. Jadi di sini kan buatlah peta ASEAN. Jadi akan ada produk yang dihasilkan gitu. Nah, biasanya ketika sudah berbicara produk, kemudian kinerja atau performance, itu berarti sudah menilai di ranah psikomotor gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah betul yang C. Nah, kita lanjut ke nomor 8 Bapak Ibu. Saya mengambil soal matematika di sini. Sebuah persegi panjang, Pak Asep Dik-Dik biasanya nih jagonya matematika. Sebuah persegi panjang diketahui perbandingan panjang dan lebarnya adalah 7:5. Jika kelilingnya adalah 96 meter, maka luas daerah persegi panjang tersebut adalah, silakan Bapak Ibu ada yang mau menghitung dulu? Atau barangkali mau berpendapat kira-kira ini bagaimana nih cara mencarinya? 560. Nah, udah langsung ketemu. Oke, Pak Dik-Dik, dari mana Bapak bisa dapat 560 ini, Pak? Caranya bagaimana? Yang panjang dan lebar kan? Panjang diibaratkan 7, yang lebar 5. Berarti yang panjang dulu kalikan 96, dibagi 12. 12 dapat dari mana? 5 tambah 7. Oke. Ya, 5 tambah 7. Ya, jadi ya begitu. Kita karena di sini perbandingan ya, 7/5. Kita kan jadi belum tahu pasti gitu kan. Kalau misalnya panjang sebenarnya berapa gitu kan. Ya betul gitu ya, udah jalan gitu ya, itu logikanya ke sana gitu. Jadi karena perbandingan ada yang panjangnya 7 bagian gitu kan, lebarnya 5 bagian gitu. Kita kan harus mencari dulu satu bagiannya berapa gitu, karena kalau perbandingan itu kan sama dengan pecahan. Atau boleh deh dilihat nih pembahasannya yang sudah saya siapkan. Nah, misalnya kita bisa dengan menggunakan istilahnya pakai variabel gitu ya, pemisalan. Misalnya ketika panjang, ini saya salah tipe nih, maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, ini maksudnya P berbanding L ya. Panjang berbanding lebar itu 7/5 ya, maka P bisa diibaratkan 7X ya, dan L-nya adalah 5X. Keliling persegi panjangnya 96 meter gitu kan. Boleh ya seperti ini ya. Kemudian ini 96 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ini adalah perumus kelilingnya gitu ya. Kemudian dimasukkan itunya 7X sama 5X-nya sehingga dapat X-nya nanti 4. Nah gitu. Jadi tadi jadi bisa menjelaskan kenapa tadi Pak Asep itu kan menjelaskan dibagi 12 sehingga kita dapat 4. Kenapa dibagi 12? Karena kita menggunakan variabel ini gitu kan. Ya. Jadi X-nya satu bagiannya itu 4. Kalau misalnya X-nya sudah diketahui, maka panjangnya 7X berarti 7 kali 4 yaitu 28 meter. Lebarnya 5X 5 kali 4 berarti 20 meter. Maka luas persegi panjangnya 28 kali 20 yaitu 560 meter persegi.
Gitu ya. Ini kalau misalnya mau dituliskan secara panjang. Adapun Abu udah gampang soal ini mah gitu kan ya. Gampang sekali misalnya mau pakai logika sepintas pun seperti tadi gitu kan. Cara menghitung lah insya Allah ya soal-soal kayak gini mah bukan menjadi masalah ya Pak Asep ya. Gitu kan. Maka betul sekali jawaban yang paling tepat itu adalah D 560 meter persegi gitu. Ya. Bu Reni bisa dipahami kan Bu? Oke, nanti bisa dilihat itunya ya. Ini pelajaran kelas berapa ya kalau tentang persegi panjang itu? 5, kelas 5. Ya, ini udah lebih ke perbandingannya ya. Jadi nanti materinya ini udah gabungan bagaimana anak-anak memahami perbandingan gitu kan dengan memahami tapi ini bukan buat anak-anaknya kan ya, buat gurunya gitu. Makanya ya udah pasti bisa ya Bapak Ibu gurunya mah. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, ini kembali lagi ke tentang pembelajaran khususnya mengenai RPP nih. Mengenai bagaimana Bapak Ibu merancang kegiatan inti nih kalau di kisi-kisinya ya, menentukan kegiatan inti pembelajaran. Di mana diketahui soalnya di sini dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut. Nah, perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip, nah ini sebelum kita melakukan analisis kira-kira mana jawaban yang paling tepat, kita harus mengetahui dulu atau mengingat lagi gitu kan prinsip-prinsip pembelajaran seperti apa yang harus kita lakukan kepada murid gitu kan. Baru nanti dikaitkan dengan indikator pencapaian kompetensinya, di mana kita pahami bersama bahwa pembelajaran saat ini itu kan harus berpusat kepada murid gitu kan, harus pembelajaran aktif gitu kan. Nah, berarti mana nih kira-kira dari sekian pilihan ini yang bisa sesuai dengan harapan atau karakteristik atau prinsip pembelajaran yang mengaktifkan siswa gitu kan, yang kemudian benar-benar berpihak kepada siswa, apakah A, memberi penugasan untuk mengamati macam-macam gaya, B, Bu. atau B, melakukan demonstrasi tentang gaya. Kata, mama lagi ngejum. C, melakukan tanya jawab tentang gaya. D, mengamati video pembelajaran tentang gaya, atau E, melakukan simulasi tentang gaya. Kira-kira yang mana? B. Apa? Yang B, Bu. Yang B, melakukan Demonstrasi tentang gaya. Gaya. Oke, sepertinya saya sependapat gitu ya. Yang B, demonstrasi tentang gaya. Jadi didemonstrasikan gitu kan. Kalau demonstrasi itu berarti kan ibaratnya dipraktekkan gitu kan ya. Kalau secara anak menarik meja gitu kan. Kenapa enggak simulasi? Makanya simulasi dan demonstrasi gambar dalam situasi lain gitu. Jadi ini terlalu kejauhan gitu. Kalau itu misalnya nah itu mungkin lebih ke simulasi karena kita nggak mungkin membawa anak pada situasi real gunung meletus gitu kan ya. Nah, berarti itu sudah prosesnya ke simulasi. Atau misalnya bagaimana kita mengajarkan anak gitu kan tentang kalau misalnya di pelajaran PLH tuh, tentang bencana alam. Bagaimana kita Ya. Dong. Yang kok kayak gitu. Bu Winanya terlempar ya nampaknya.
tadi? Tadi kita sedang berbicara kenapa enggak simulasi gitu. Kalau simulasi itu untuk bisa mendengar suara saya? Bergema. Suara saya terdengar, Pak? Iya. Putus-putus, Bu. Putus, Bu. Oke, sebentar saya coba ganti jaringannya dulu ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, sekarang bagaimana? Jelas? Jelas. Suara saya? Oke. Jelas, Baik. jelas. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi kembali lagi, kenapa enggak simulasi gitu? Jadi simulasi itu lebih untuk menjelaskan atau membelajarkan hal-hal yang sifatnya untuk hal-hal yang berbahaya untuk siswa, misalnya ketika kita menjelaskan bagaimana cara menyelamatkan diri ketika gempa, bukan berarti kan harus gempa betulannya terjadi dulu gitu kan, tapi ya simulasi, itu baru namanya simulasi. Nah kalau untuk materi ini sih membedakan gaya dorong dan gaya tarik itu kan bisa dilakukan gitu kan, bisa dilakukan dengan secara langsung gitu kan. Gaya dorong seperti apa, misalnya mendorong meja, menarik meja, maka mendorong pintu, menarik pintu gitu kan, itu kan bisa dilakukan langsung oleh anak didik dengan benda nyatanya seperti yang ada gitu kan, maka lebih cenderung ke demonstrasi gitu ya. Jadi betul, jawaban yang paling tepat adalah B gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 10. Perencanaan pembangunan selama setahun untuk menyelesaikan dengan sebagai pendorong khususnya Perencanaan COVID-19 dengan kaidah pembelajaran dari Bu, suaranya menggema. Suaranya nggak jelas, ngek gitu. Ya, mungkin ya. Sekarang bagaimana suaranya? Jelas ya? ya bagus Bu. Oke, Jelas. baik. Ya, kita lanjut nomor 10 ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas kendala teknis ini. Perencanaan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 memaksa guru untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pembelajaran dari pengembangan LKPD sebagai pedoman belajar siswa dalam pembelajaran daring. Pengembangan yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip apakah A. mengembangkan kemandirian, B. berbasis teknologi informasi dan komunikasi, C. berpusat pada peserta didik, D. berbasis konteks, atau E. berbasis kekinian. Yang Nah, Bu Wina, ya? bisa Gimana, sambil Pak? share screen-nya nggak? Ya? Soalnya nggak ada ya? Ya Allah, belum di-share ya. Mohon maaf. Sebentar. Bu Reni ini sambil nyantai, sambil ngomongin. Iya, sambil nyantai aja ya, Bu Reni. Iya, Pak. Oke, sebentar. Bu Reni dari mana Bu Ren? Gitu, ya. Kemudian juga harus berpusat pada peserta didik, gitu kan? Harus berbasis konteks,
gitu ya, nggak bisa ujug-ujug gitu atau ujug-ujug, nggak boleh ya bilang ujug-ujug bahasa Sunda, nanti Bu Reni nggak ngerti gitu, nggak boleh tiba-tiba kita ngejelasin perkalian gitu tanpa konteks apa yang sudah diketahui oleh siswa gitu kan. Ini biasanya konteks ini bisa dikaitkan dengan apa sumber belajar lokal, konteks lokal yang sudah dialami, situasi yang memang sudah dipahami atau dikenal oleh peserta didik gitu ya. Kemudian juga harus berorientasi kekinian. Ya. Pembelajarannya itu berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, makanya gurunya nggak boleh gaptek seperti saya dulu gitu kan, gaptek gitu kan. Kalau sekarang mah insya Allah udah ada peningkatan gitu ya. Kemudian juga harus memperhatikan prinsip kemandirian belajar. Mendorong keberanian siswa untuk menentukan tujuan-tujuan belajarnya, mengeksplorasi hal-hal yang ingin diketahui, memanfaatkan berbagai sumber belajar dan sebagainya. Ya. Kemudian juga prinsip memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Itu juga tidak bisa dilewatkan begitu saja gitu ya. Jadi setiap kita menyusun perencanaan itu gitu kan, terutama dalam pembelajarannya harus dilakukan proses umpan balik dan tindak lanjutnya seperti apa gitu, tidak kemudian berhenti aja gitu kan, kita sudah selesai menerangkan udah aja gitu kan, ditanya kan misalnya bagian mana yang paling menyenangkan gitu kan, bagian mana yang sudah betul-betul kalian pahami, bagian mana yang belum kalian pahami, itu kan bagian daripada UNPAM, KIKD dan indikator ya. Dan juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, lalu kita kembalikan ke soal Bapak Ibu. Di sini tentang pengembangan LKPD ya dalam konteks pembelajaran daring. Ketika pembelajaran daring, LKPD-nya disampaikan secara dikirim seperti itu. Nah, kira-kira adanya LKPD ini berdasarkan prinsip yang mana Bapak Ibu mau mencoba menjawab? Apakah A, B, C, D, atau E? B. B. B? Yang B. Berbasis teknologi B. informasi dan komunikasi? Ya. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Ini mau handphone. Penggunaan lembar kerja peserta didik. Biasanya kan lembar kerja peserta didik itu kan nanti ada langkah-langkahnya gitu kan ya. Jadi ini penekanannya memang ini dalam konteks pembelajaran daring gitu, tapi penekanannya adalah ke LKPD-nya di sini. Berarti yang mana? Kemandirian. Kemandirian. Iya, betul sekali ya. Jadi lebih ke prinsip mengembangkan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemandirian murid gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 ini adalah A gitu ya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 11. Nilai-nilai Pancasila Bapak Ibu ya. Suaranya ini gema. Bu, suaranya nggak kedengar. Dan perlu diwujudkan hari-hari. Bergema lagi, Bu. Bu, bergema, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Dimaksudkan untuk, nah, nilai Pancasila itu kan banyak ya. Nah, salah satu adalah sebagai dasar negara. Itu maksudnya apa gitu? Kira-kira ada yang mau menebak dulu nih jawaban A, B, C, atau mana yang paling tepat? Yang C, Bu. Gitu. Yang C. Kenapa Yang ya? C. Gimana sekarang? Kenapa bergema ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya coba pindah tempat duduknya. Mana Bapak Ibu suara saya? Jelas tidak suaranya? Jelas, Bu. Jelas. Ya? Oke, kita coba lanjutkan ya. Yang C ya, mengatur perilaku bermasyarakat Bagi seluruh warga masyarakat. Yakin yang itu jawabannya? Oke, Yakin. saya coba perlihatkan ini pembahasannya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu lebih ke mengatur bagaimana penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara.
Ya. Jadi dasar negara itu sebagai pengatur penyelenggaraan ketatanegaraan gitu. Berarti kalau dikembalikan lagi ke opsi ini, yang mengatur ketatanegaraan berarti yang mana? A, B, C, D, atau E? Ketatanegaraan berarti hubungannya dengan Yang B, Bu. pemerintahan kan ya? Yang B. Yang B. B. Betul sekali ya Bu Eva. Jadi jawaban yang tepat untuk nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Jawabannya yang B. Nah, kita lihat untuk nilai-nilai yang lainnya. Misalnya Pancasila sebagai jiwa bangsa. Itu lebih ke fungsinya bahwa agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila itu telah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Kemudian sebagai kepribadian bangsa memberikan corak khas bangsa Indonesia negara lain gitu kan. Kemudian Pancasila tujuan dan cita-cita bangsa itu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pancasila sebagai sumber segala hukum Indonesia, artinya ketika dibuat undang-undang gitu kan, peraturan pemerintah sumber hukum. Kemudian Pancasila sebagai acuan, tolak ukur, parameter, arah, tujuan dari pembangunan. Ya, kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan itu yang tadi ya mengatur rangka acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan pembangunan gitu ya. Jadi yang paling tepat untuk nomor 11 ini adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian kita lanjut ke nomor 12, Bapak Ibu. Dalam pembelajaran IPS, pendidikan dasar, yaitu di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, berdasarkan pengalaman, guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode konvensional. Demikian juga dengan penilaian guru secara rutin melakukan penilaian harian, formatif, sumatif, gitu kan, untuk mengetahui pencapaian materi yang telah diajarkan. Pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru melakukan penilaian kira-kira agar tidak hanya pencapaian materi gitu kan yang ternilai atau yang terukur gitu, tetapi keseluruhan pencapaian kompetensi peserta didik. Apakah A, kognitif dan psikomotor, B, sikap, kognitif, dan psikomotor, C, dengan pendekatan HOTS, D, yang berorientasi kognitif saja, atau E, kuis, penilaian harian, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Yang mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Yang B, Bu. B. B, Bu. Ya? B. Betul ya. Di sini kan clue-nya pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau. Itu yang kemudian menjadi clue-nya. Ya, maksudnya supaya masalah tidak terpantaunya ini bisa teratasi gitu. Kompetensi itu kan kalau kita berbicara kompetensi, kita mengacunya kepada 3 ranah yang memang sudah kita sepakati bersama gitu kan, sudah kita pahami bersama bahwa kompetensinya harus ada di sikap gitu kan, pengetahuan dan keterampilan gitu. Ya, kalau misalnya hanya mengandalkan penilaian harian, formatif, sumatif itu biasanya lebih ke penilaian kognitifnya saja gitu. Ya, makanya harus seimbang 3-3-nya, maka harus dilakukan penilaian sikap, kognitif, dan psikomotor. Betul sekali, jawabannya adalah B. B. Baik, kita lanjut ke nomor 13, Bapak Ibu. Nah, ini lumayan panjang nih soalnya. Konteksnya adalah Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis, adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran atau disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis, antara lain supaya siswa
benar-benar terlatih nih kemampuan berpikir kritisnya. Apa ya yang bisa dilakukan oleh Bu Pupun gitu kan? Pengaturan pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bu Pupun? Apakah A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan? Kemudian B, guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Ataukah C, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Ataukah D, guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Atau E, siswa mengerjakan soal bertipe HOTS atau Higher Order Thinking Skill ya. Atau soal-soal yang menuntut anak untuk berpikir tingkat tinggi. Kira-kira yang mana ya, Bapak Ibu jawabannya? A, B, C, atau D, atau E? B, Bu. B? Oke, kayaknya sudah tepat nih jawabannya. Tapi coba kita lihat penjelasannya ya. Pembahasannya berbicara tentang keterampilan abad 21. Ya. Di sini kurang-kurangnya ada 5 gitu kan. Keterampilan abad 21 yang hendak untuk dikembangkan gitu kan, diharapkan bisa berkembang dalam pembelajaran, yaitu creativity thinking and innovation ya, atau berpikir secara kreatif, bekerja kreatif gitu kan, dan menghasilkan inovasi. Kemudian critical thinking atau berpikir kritis ya, dan pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian communication and collaboration ya, berarti berkomunikasi dan berkolaborasi ya. Juga mengenai bagaimana informasi, media, dan teknologi. Jadi ini keterampilan berbasis TIK gitu ya. Keterampilan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, kemudian juga life and career skill ya, di mana ini berkaitan dengan apa ya, nantinya tuntutan dunia kerja mungkin gitu ya. Nah, kira-kira kita analisis satu persatu. Ketika siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, ini lebih ke apa? Keterampilan abad 21-nya. Lebih ke mengkomunikasikan atau communication ya. Kemudian yang B, menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Ketika mengemukakan alasan sedetail mungkin, maka di sana pasti ada proses berpikir kritis. Ya, jadi betul jawabannya yang B. Itu critical thinking, itu ada di jawaban B. Kenapa tidak yang C, guru menugaskan kelompok untuk membuat poster? Itu kira-kira apa keterampilan abad 21-nya Bapak Ibu yang C? Creativity. Ya? Ya, mungkin kreativitas karena membuat sebuah poster, tapi karena berkelompok juga bisa dipandang adalah sebuah proses kolaborasi. Ya, kalau dalam kelompok. Kemudian guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Jelas ya, dari kata-katanya juga memecahkan masalah berarti problem solving. Kemudian siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. HOTS juga biasanya terkaitnya dengan pemecahan masalah. Ya, jadi yang E juga lebih ke problem solving. Berarti untuk yang melatih siswa untuk berpikir kritis itu atau critical thinking itu adalah yang B ya. Betul sekali Bu Epa jawabannya ya, yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Nah, ini tentang pelanggaran HAM itu biasanya memang suka ada ya Bu ya, ditanyakan dalam pretest maupun di UP gitu kan, ada di kisi-kisinya muncul nih. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat dan ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk dalam pelanggaran HAM apa nih? Apakah A berat karena diancam hukuman di atas 10 tahun? Atau B berat juga karena merupakan penghinaan terhadap simbol negara. Kita sepakat bahwa kepala negara, presiden itu merupakan simbol negara gitu kan. Kemudian C, ringan karena termasuk hak mengeluarkan pendapat. D, sedang saja karena bersifat situasional. Atau E, ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang dan bukan by mission. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Yang B, Bu. D? B. B. Berat karena merupakan penghinaan terhadap simbol negara.
Oke, kita lihat ya. Apa sih yang bedanya antara pelanggaran HAM ringan dengan pelanggaran HAM berat? Kita lihat penjelasannya. Nah, di sini Bapak Ibu, pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun merugikan orang tersebut. Ketika kita menghina presiden misalnya gitu kan, itu mengancam nyawa tidak? Tidak. Bapak Ibu, tidak ya? Tidak. Tapi presidennya dirugikan tidak? Dirugikan ya, berarti tidak mengancam nyawa tapi dirugikan, merugikan orang lain gitu kan. Nah, makanya di sini ada yang termasuk macam-macam pelanggaran HAM ringan. Di antaranya melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Jadi kalau sekedar mukulin nggak mati itu masuknya ke pelanggaran HAM ringan. Ya. Nah, berbeda dengan pelanggaran HAM berat. Itu ya menggambarkan beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Di mana ada dua macam, yaitu ada genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kalau genosida itu perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Artinya ini lebih ke pembunuhan, mungkin membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, gitu kan? Itu sudah masuk ke pelanggaran HAM berat. Atau kejahatan kemanusiaan, gitu kan? Pembunuhan, perkosaan, perbudakan, pengusiran, gitu kan? Nah, kalau melihat pembahasan ini, berarti tadi kembali lagi ke soal bahwa yang mana? Ringan. Yang ringan. Ya, yang ringan. Yang Bu. Bu. Yang ya. Gitu kan. Ya. Ringan, karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang. Jadi dikembalikan lagi ke jenis-jenisnya tadi. Ke apa itu pelanggaran HAM ringan, apa itu pelanggaran HAM berat gitu. Jadi ringan itu karena tidak menghilangkan nyawa orang gitu kan, dan bukan by mission, bukan sesuatu mungkin yang direncanakan. Kenapa tidak yang C kurang tepat? Karena di sini frasenya, kalimatnya ringan karena termasuk hak mengeluarkan pendapat. Oke, gitu kan, ini jadi agak bertentangan, tidak bersesuaian dengan apa yang dijelaskan tadi gitu kan. Memang hak mengeluarkan pendapat itu merupakan hak, tapi kan tetap ada batasan-batasannya gitu kan, ada aturannya. Jadi tidak bisa diambil sebagai sebuah jawaban yang tepat untuk yang C ini. Maka betul jawaban yang paling tepat adalah E. Tuh, ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut nomor 15. Ya, matematika lagi nih. Ahlinya ini nih, kesukaan Pak Asep Dik-Dik lagi. Coba ya, Pak Sardi, sopir travel wisata ingin mengantar penumpang ke Bromo. Penumpang ingin melihat matahari terbit dari atas Gunung Bromo. Supaya mendapatkan tempat yang bagus untuk menikmati matahari terbit, rombongan harus sampai pukul 3 WIB. Nah, harus nyubuh nih. Karena kondisi jalan yang menanjak, macet, dan tidak beraspal di beberapa bagian, kendaraan hanya bisa dipacu dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika jarak yang harus ditempuh sekitar 110 km, maka mereka harus memulai perjalanan ke puncak paling lambat pukul titik-titik WIB. Nah, ini materi tentang kecepatan ya, hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Apa saja yang diketahui dari soal Bapak Ibu? Jarak bagi kecepatan. Ya, jaraknya diketahui 110 km, kemudian kecepatannya juga diketahui 45 km per jam. Yang ditanyakan adalah jarak bagi waktu tanya. Oke, betul, karena yang ditanyakan waktu, jadi adalah jarak bagi kecepatan. Berarti 110 dibagi 45. Dapat berapa ya? B, Bu. Yang B jawabannya. Kata saya juga Pak Asep Dik-Dik udah pasti bisa, pintar ya. Oke, ini pembahasannya ya yang coba sudah saya buat. Betul, jarak dibagi kecepatan 110 dibagi 45 itu kita akan dapat 2,44 ya. Artinya 2 jam ditambah 0,44 jam. Ya, kalau misalnya nanti yang 0,44 jamnya ini dirubah ke menit, berarti tinggal dirubah kalikan 60. Kalikan 60. Oke, jadi 2 jam tambah 26 menit. Karena waktu berangkatnya pukul 3, diharapkan waktu tibanya itu pukul 3 gitu ya. Maka kita harus mencari waktu berangkat. Waktu berangkat itu sama dengan waktu tiba dikurangi lama
jalanan. Jalanan. Ini perhitungannya 0300 dikurangi 0226. Kita akan mendapatkan 0034. Nah, karena tidak ada pilihan yang pas untuk 0034, maka kita bisa memilih opsi B, Yang yaitu B. 0030. Artinya kita ya atau Pak Sardi sopir travel itu dengan rombongannya itu harus berangkat pada pukul 00.30 WIB. Gitu ya Bapak Ibu, ini cara menghitungnya. Oke, sudah paham ya? Insya Allah sudah paham semuanya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 16 ya Bapak Ibu. Teknologi yang berkembang pesat memudahkan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu manfaatnya adalah, coba kita ini berbicara tentang dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Kira-kira kalau ini tentang mudahnya manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi, lebih ke manfaatnya sekarang yang dipertanyakan, jadi lebih ke dampak positifnya. Yang B. yang mana Bapak Ibu? Yang B. Yang B. Seseorang dapat terhubung dan berinteraksi dengan banyak orang. Betul sekali ya. Jadi jawabannya yang B, nomor 16 ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 17. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD, menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Nah, ini berkaitan kalau misalnya kita mau merancang sebuah penelitian tindakan kelas Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah mulai mengidentifikasi masalah. Ya, jadi paragraf ini adalah identifikasi masalahnya. Nah, kemudian kan setelah mengidentifikasi masalah, kita biasanya melakukan perumusan masalah ya Bapak Ibu. Nah, rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan. Nah, ditanyakan yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah, kira-kira yang mana ya yang tidak berkaitan? Apakah A, strategi apa yang sebaiknya digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak? Apakah B, apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? C, metode apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa konsentrasi menyimak? Ya, yang mana jawabannya Bapak Ibu? B. Yang B. B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Betul ya. Memang betul ya Bu Epa dan saya nggak bisa lihat ini. Oke, tadi yang menjawab Bu Epa dengan Bu Reni ya. Oh, Bu Ketut. Oke, betul ya jawabannya yang B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan siswa, kemampuan menyimak siswa ya. Yang paling tepat adalah yang B, itu tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina. Kemudian yang nomor 18 sekarang. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pelajaran. Oke, kita tahu bahwa sebelum memulai pembelajaran, kita harus memberikan motivasi kepada siswa gitu ya. Nah, kira-kira bentuk motivasi seperti apa yang bisa diberikan terkait dengan nanti setelahnya kita akan menerangkan atau memberajarkan indikator tentang menunjukkan sikap patuh ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Apakah A, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. B, guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. C, guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. Atau D, guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. Ataukah E, guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. A.
Kan Yang untuk A. menambah motivasi ya. Apa? Yang A, Bu. Yang A. Oke, betul sekali ya. Udah pada pinter semua ternyata Pak Andri ya. Betul, jawabannya yang A. Jadi guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Mungkin nanti guru bisa memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya, melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan terbuka sehingga nanti siswa terangsang untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Betul sekali Bapak Ibu, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Perhatikan pernyataan di bawah ini, ya, gampang sekali ini soalnya. Ada 1 lembaga sekolah, 2 perbankan, 3 tukang cukur rambut, 4 menanam bibit cabai, 5 penambang emas liar. Pernyataan di atas yang dapat digolongkan ke dalam kegiatan produksi di bidang jasa ditunjukkan oleh nomor berapa? 3, A. 3, 2. A 3 dan 4, B Ya. 1 dan 3, C 4 dan 5, D 1, 2 dan 3, atau E 2 dan 4. Yakin Yang cuma A. 3 dan 4 saja? Kenapa 3 dan 4? Produksi bidang jasa. Ini clue-nya produksi di bidang jasa. Kalau menanam bibit cabai itu jasa atau barang? Yang C, Bu. Ya, betul. Siapa yang bilang tadi yang C? Bu Eva lagi ya? Menanam bibit Oke, cabai. Bu Eva. Kalau Bu Ketut. Saya kok bisa lihat yang ngomong ya. Yang C, Bu. Bu Eva ya. Bu Betul ya, saya sependapat dengan tadi yang menjawab yang mana? Yang C, Bu. C, 4 dan 5. Bukan, Bu. Menanam bibit cabai dan penambang emas liar. Ini di jasa loh Bapak Ibu, di bidang jasa. Produksi, Lihat ya. pertanyaannya. Produksi. Dapat digolongkan ke dalam kegiatan produksi di bidang jasa. 4 menanam. Yang mana kira-kira? 5, 4. Yang mana? 2 dan 4. 2 dan 4. Kalau menanam bibit cabai itu memangnya jasa ya? Menghasilkan ya, Bu. Menghasilkan barang kan? Cabai itu kan 4 dan barang, 5 bukan ada, jasa gitu kan? 4 Berarti dan yang paling 3 dan tepat 5. adalah yang D. 3 dan 5. Yang D, Bapak Ibu di bidang jasa itu. Kita lembaga sekolah gitu kan? Menghasilkan pelayanan gitu kan? Guru-guru itu melayani peserta didik. Itu juga jasa. Pelayanan jasa gitu kan? Perbankan juga demikian. Jasa. Kemudian tukang cukur rambut sudah jelas jasa. Gitu. Ya, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah Yang D. 1, 2, dan 3 3. atau opsi D. D. Oh, saya pikirnya di produksinya saya. Oh iya, karena ada kata produksi jadi terkecoh ya. Iya, iya di sana, iya Bu. Oke, Bu Ketut Produksinya terkecoh di sana. karena Iya. ada kata-kata produksinya gitu. Iya. Karena ada lanjutannya, produksinya di bidang jasa, Ibu gitu ya. Iya, iya. Makanya di sini dalam 1, 2, mengerjakan 3. soal ini berarti kita harus jeli tapi harus juga bisa berpikir cepat gitu, membaca cepat dulu, kemudian berpikir cepat dan membutuhkan kejelian. Karena kadang soalnya itu ini mah segini itu termasuk pendek ya, jarang juga soalnya bisa dilihat dengan, tapi kan ada soal tuh yang panjang sekali gitu kan. Nah, itu memerlukan kemampuan kita untuk bisa membaca cepat gitu ya. Kalau saya sih terus terang ya, saya itu suka mengikuti IG-nya Hendra Budi. Ada di antara Bapak dan Ibu yang ikut IG-nya Hendra Budi, dia itu kadang suka memberikan tips-tips gitu kan untuk yang mau PPG katanya. Termasuk pernah dia itu ada salah satu kontennya itu yang mengangkat tentang bagaimana trik menghadapi soal PPG. Memang yang pertamanya itu adalah kemampuan untuk membaca secara cepat. Gitu, membaca cepat dan memahami juga soal tersebut secara cepat. Kemudian katanya harus ada kemampuan juga menemukan clue daripada soal itu. Ini apa sih inti soalnya gitu kan? Nah, kadang memang soal itu kan disajikan dengan pengecohnya gitu kan. Seperti ini aja soal ini. Tadi kan Uketut lumayan terkecoh dengan kegiatan produksinya. Padahal yang namanya produksi kan tidak selamanya di bidang barang gitu kan.
di jenis barang juga bisa. Tadi saya sudah jawab 2 dan 3 gitu. Tapi kok nggak ada jawabannya gitu. Oh gitu. Ya, nah, oh iya. Oke, ya, oke saya paham. Mungkin karena yang nomor 1 itu lembaga sekolah, gitu kan? Iya. Jadi kenapa itu dianggap sebagai produksi? Nah, pada dasarnya seperti ini. Ketika kita menjawab soal, gitu kan, kita juga harus memerlukan juga tingkat sedikit ada polesan analisisnya, gitu, Bu. Ketika ini 2 dan 3 deh, tapi kenapa nggak ada yang 2 dan 3 saja? Oh berarti ya udah aja yang 1, 2 dan 3 gitu karena nggak ada gitu jawaban yang lain. Lalu kenapa kalau gitu mah nggak 1 dan 3 saja gitu kan? Ya yang paling tepat justru 1, 2 dan 3. Kenapa? Karena pernyataan nomor 2 tentang perbankan itu juga sama merupakan kegiatan produksi di bidang jasa gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D ya Bu. Ya, makasih. Oke, tidak terasa ya, kita sudah sampai di nomor yang terakhir, Bapak Ibu. Saya coba bacakan soalnya. Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu KD pada muatan bahasa Indonesia di kelas 4 adalah melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Dalam bentuk teks tulis. Ya, ini clue-nya nih, melaporkan sama bentuknya teks tulis. Instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian KD tersebut adalah apa ya Bapak Ibu? Apakah A observasi, B produk, C soal lisan, D afektif, atau E soal tertulis? Siapa yang mau mencoba menjawab? Yang A ya Bu, observasi. Yang A, observasi. Oke, kalau kita melakukan observasi, nanti apa yang diobservasinya Bapak Ibu dari membuat laporan hasil wawancara? Coba. Mana ya yang paling tepat ya? Soal tertulis ya? Soal tertulis. Yang E. Menurut Pak Asep Dik-Dik yang E, soal tertulis. Nanti soalnya seperti apa? Kalau harus soal tertulis, soalnya seperti apa? Anak disuruh wawancara. Anak disuruh wawancara. Ya, hasilnya nanti diperiksa oleh guru. Tapi oke, kita lihat lagi Bapak Ibu, lihat lagi di sini. KD pada muatan bahasa Indonesia kelas 5 melaporkan hasil wawancara dalam bentuk teks tulis. Berarti nanti kalau melaporkan hasil wawancara dalam bentuk teks tulis, anak itu akan menghasilkan suatu apa? Produk. Suatu laporan, gitu kan? Laporan itu termasuk apa kalau di antara semua ini Bapak Ibu? Produk. Produk. Ya, jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B. B, itu produk. Gitu. Gak bisa kita KD-nya melaporkan hasil wawancara, tapi kemudian hanya disuruh wawancara aja gitu. Apalagi kalaupun misalnya disuruh wawancara, oke betul, mungkin akan ada proses di mana anak-anak itu disuruh wawancara dulu gitu kan. Tapi kan tidak dengan soal tertulis kan Bapak gitu ya. Soal tertulis itu untuk menggali pemahaman gitu. Tapi kalau di sini anak sudah diminta untuk mencipta gitu kan. Ini KD-nya ini lebih ke KD keterampilan. KD 4 psikomotor gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang B produk gitu. Kalau observasi Bapak Ibu ini lebih sama untuk menilai kognitif bisa gitu kan. Tapi mungkin lebih ke melalui tanya jawab gitu kan, atau misalnya observasi itu untuk menilai sikap biasanya gitu ya. Kemudian soal lisan juga untuk soal-soal pemahaman ya, tapi disampaikan secara lisan gitu kan. Jadi nantinya wawancara dengan murid tapi mengenai suatu pemahaman, mengenai suatu konsep tertentu. Afektif juga ini penilaian sikap, bisa dengan penilaian diri antar teman dan sebagainya. Soal tertulis juga ini lebih untuk menilai pemahaman. Tapi kalau sudah berbicara melaporkan hasil wawancara, nanti ada produk yang dihasilkan berupa laporan ya. Maka yang paling tepat instrumennya itu adalah produk gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sajikan di hari ini. Alhamdulillah sudah 20 soal saja gitu, tidak terasa. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan hari ini setidaknya bisa mengingatkan kembali gitu kan. Kalau misalnya menambah
Saya juga cuma segini gitu kan itunya. Mudah-mudahan mengingatkan kembali apa yang sebenarnya tadi saya sajikan itu sebenarnya sudah Bapak dan Ibu kuasai, sudah Bapak dan Ibu pahami sebelumnya, hanya mungkin perlu untuk diingatkan kembali. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Ibu, Bapak mengikuti pretest, memang soal-soal seperti ini nanti yang keluar gitu ya, sehingga nanti sudah tinggal mudah aja gitu kan untuk menyelesaikannya. Baik, saya kembalikan ke Pak Andri. Mungkin Pak Andri, ini waktunya wah baru jam 11.17, Pak Andri masih kurang itu ya, tapi udah selesai soalnya. Bagaimana Pak Andri ini? Ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab Bu. Barangkali dari Ibu Bapak ini ada yang mau bertanya terkait soal-soal yang tadi, ataupun misalkan boleh ada punya temuan nih, ada soal seperti apa gitu, nanti silakan bisa ditanyakan Ibu. Silakan. Iya, boleh. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Asep nih kayaknya, tapi suaranya tidak terdengar Pak Asep. Oh iya Pak. Mau menyampaikan sesuatu Pak Asep? Oh, nyampaikan apa ya Pak? Mau nanya boleh gitu? Boleh silakan Pak. Bentar Pak, dipikirin dulu Pak. Jangan susah-susah Pak Asep pertanyaannya. Pak Asep ini kan dari Cisarua ya, Bu Wina mungkin satu sekolah sama Bu Wina ini? Enggak, kita tetangga sekolah Pak, dekat sekolahnya gitu. Jadi kita satu gugus dulu sebelum saya pindah ke Cipanas. Kalau sekarang mah agak jauh ya Pak Asep ya. Iya Bu. Iya. Bu Eva di Cipongkor Cipongkor ya? Dari Gunung Halu, Pak. Gunung Halu ya. Bu Eva ini istrinya Bu Parinski ya? Ya, betul Pak. Oh iya. Parinski. Iya. Ya Ibu Bapak silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait soal yang tadi misalnya kurang jelas ataupun masih ingin ada penjelasan yang lebih lanjut, boleh silakan Bu Winanya masih ada. Kemudian karena memang biasanya untuk pertemuan kedua, ketiga itu bisa lebih cepat gitu ya untuk pembahasan soalnya karena ritmenya itu sudah mulai dipahami gitu. Ibu Bapak ini sudah mulai apa sih istilahnya